Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Kita bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, pemberitaan firman menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita bermazmur pujian yang terambil di dalam Mazmur 108. Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak ke arah keluar. Jemaat membaca kalimat yang tercetak ke arah dalam. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau memuji, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan.
Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, Dan kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh. supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Kidung Jemaat 259, kita muliakan Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus lewat firman yang hendak kita baca dan renungkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kiranya Tuhan kami semua akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu secara bersama-sama. Untuk itu kami minta bimbingan Roh Kudus-Mu serta hikmat-Mu Engkau curahkan atas kami yang akan membaca serta merenungkan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu dan dimampukan pula untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Amsal pasal 4 ayat 5 sampai ayat 6. Yang berbunyi demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini yang menjadi poin penting dalam firman yang telah kita baca secara bersama-sama yaitu tentang hikmat. Hikmat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu hikmah yang berarti bijaksana. Hikmah dari kata hakuma berarti bersikap bijaksana. Adapun pengertian dari hikmat Allah, yaitu bahwa Allah ingin umatnya berhikmat
karena hikmat dari mulut Tuhan akan mendatangkan pengetahuan dan pengertian. Sedangkan hikmat dari manusia memiliki dua jenis yang menggambarkan dua jalan kehidupan yang berbeda, yaitu dalam kitab Amsal saat ini dikatakan bahwa orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahkan orang bodoh terdiri dari orang fasik dan orang bebal. Mereka inilah yang membenci dan mengabaikan Allah. Sedangkan orang berhikmat adalah mereka yang berupaya mengenal dan mengasihi Allah. Jadi saudara-saudari serta Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mereka yang dipanggil, baik itu orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, perlu kita ketahui bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Begitu juga dalam kitab Amsal saat ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, mengenal Yang Maha Kudus. Yang ketiga, permulaan pengetahuan. Keempat, permulaan hikmat. Serta yang kelima, memiliki pengertian untuk membedakan mana yang baik dan juga mana yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat pribadi Daud dan Salomo, antara orang tua dan anaknya, di mana Daud mempersiapkan Salomo untuk membangun bait Allah dan menjadi seorang raja. Daud mempersiapkan Salomo dengan memberikan bekal rohani dan kekayaan iman. Bekal rohani di sini mau dikatakan bahwa Salomo sebagai anak harus mencari hikmat agar dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sedangkan keyakinan iman merupakan cara Daud menguatkan Salomo untuk tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Seperti yang dialami oleh Daud sebagai orang tua, ia memberikan kebutuhan hidup bagi anaknya. Begitu juga yang dapat Bapak Ibu rasakan sebagai orang tua, dapat mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hidup yang sebenarnya. Maksudnya yaitu mengajak anak-anak untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif dan mempertemukan mereka dengan berbagai macam pribadi. Contohnya bisa terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja. Baik itu sebagai pemandu lagu, pemain musik, paduan suara, bahkan mengikut sertakan anak-anak dalam organisasi Kristen di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya cara Salomo sebagai anak untuk belajar membedakan antara yang baik dan yang jahat tanpa mendapatkan pendampingan secara langsung dari Daud, ketika Daud sebagai orang tua tidak selalu ada untuk anaknya. Di sini Daud meyakinkan Salomo bahwa Tuhan hadir untuk mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkannya pada semua yang telah diajarkan Daud sebagai orang tua kepadanya, kepada Salomo yang adalah sebagai seorang anak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua pula kita diingatkan bahwa tugas kita tidak hanya memenuhi kebutuhan anak-anak untuk meraih cita-cita mereka, tetapi juga harus memberikan bekal rohani kepada anak-anak supaya mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat.
Karena terkadang anak-anak zaman saat ini tidak lagi memiliki kekuatan iman serta hikmat Allah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa saja mereka melupakan atau mengabaikan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi lewat pengalaman hidup sehari-hari kita dapat memperoleh hikmat, namun hikmat tidak selalu ditemukan dari pengalaman yang baik-baik saja, tetapi juga dari yang tidak diharapkan sekalipun. Oleh karena itu, selama kita bisa menjaga diri untuk tidak berbuat jahat, maka pengalaman hidup seburuk apapun pasti akan diubahkan oleh Tuhan menjadi pelajaran yang berharga dan menguntungkan di tengah-tengah kehidupan kita bersama keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya hikmat selalu besertamu, perolehlah hikmat dan perolehlah pengertian. Jangan menyimpang dan jangan meninggalkan hikmat itu. Maka Bapak, Ibu, saudara dan saya akan dipelihara dan dijaganya. Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami bersama keluarga. Kami bersyukur pada malam hari ini, kami boleh membaca, merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hikmat akan Allah dan bukan hanya memiliki hikmat manusia, sehingga kami tahu mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang tidak baik untuk kami tidak lakukan. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi pribadi-pribadi kami bersama keluarga dalam kehidupan kami, baik dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 10. Engkau memberkati kami Bapa, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami bersama keluarga, kami menghadirkan persekutuan yang hidup. Firman-Mu kami terapkan di tengah-tengah kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, terkhususnya gereja GPIB Jemaat Mangamaseang. Berkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Jefta Lise, bersama keluarga. Kami juga mau berdoa bagi pendeta jemaat,
Ibu Pendeta Sulfana Nusi Hehanusa bersama keluarga, dan kami mau berdoa bagi seluruh majelis jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh umat Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Mangamaseang dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 10. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami bersama keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami melakukan apa yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya Indonesia. Kiranya Tuhan, dalam segala persoalan yang terjadi, pergumulan yang saat ini sedang meresahkan kami semua, masyarakat Indonesia, dalam masa-masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga kami boleh dimampukan untuk diberikan kekuatan melalui segala pergumulan ini ya Bapa. Sehingga kami tetap membantu pemerintah untuk menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan kami bersama. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami dari yang pusat hingga ke pelosok daerah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami, berikan hikmat serta kebijaksanaan sehingga dapat menjalankan dan mengemban tugas tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran dan keadilan untuk menghadirkan bangsa dan negara yang damai sejahtera. Bapa, kami berdoa bagi kami umat-Mu yang boleh tetap melakukan ibadah, terkhususnya yang selalu mengambil bagian pelayanan di GPIB Jemaat Mangamaseang, baik di tiap ibadah hari Minggu hingga di tiap-tiap telkat. Tuhan, Engkau memberkati pribadi-pribadi hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani, berikan kekuatan kesehatan sehingga tetap memberi diri untuk melayani Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi seluruh GPI umat di gereja GPIB Jemaat Mangamaseang yang sedang bersuka cita. Engkau memberikan kebahagiaan yang dirasakan. Engkau memberkati bagi yang sakit, Engkau pulihkan ya Bapa. Memberikan kesembuhan lewat makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi setiap harinya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jikalau ibadah kami bahkan selama berlangsungnya ibadah tidak berlangsung sebaik yang Engkau kehendaki. Tetapi Tuhan, Engkau kiranya menerima ibadah kami agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang telah Engkau ajarkan sama seperti doa sempurna secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara dan memberkati saudara di dalam memberi persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, pergilah dalam damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Kita berdiri dan kita akhiri ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 342, bait pertama dan yang kedua. Keluar dariku
Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.